Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Maldianto dari kelas DL201C. Di sini Irham akan menjelaskan hasil pertemuan 5 minggu kemarin bersama kelompok saya, kelompoknya Irham. Nah, di sini di praktikum 5 ini kita disuruh membuat tabel konsentrasi dengan 2 kolom, yaitu ID konsentrasi dan nama konsentrasi. Setelah itu isi tabel konsentrasi tersebut ada yang namanya itu jurusan satu yang ada di Universitas Raharja, yaitu ada Business Intelligence, ada MAFID, ada sisi IT, ada Software Engineering, ada akuntansi, manajemen informasi sistem, serta komputer sistem. Nah, di setiap konsentrasi itu udah ada nomornya di sini, itu buat penghubungnya. Nanti kita juga disuruh menghubungkan ke tabel, yaitu antara tabel konsentrasi dengan tabel siswa. Oke, sekarang kita mulai saja buat codingan yang pertama, yaitu tabel konsentrasi. Nah, ini codingannya itu seperti ini. Yang pertama kita buka file baru, kita bikin namanya itu HTML, tinggal kita ketik aja HTML, kita tab, itu udah langsung muncul semua. Atau cara gampang nih, kita copy aja pertemuan sebelumnya, kita ganti yang ini nih, create table. Kita sesuaikan semua yang ada di soalnya ini, karena soalnya itu ada 2 kolom, yaitu ID konsentrasi dengan nama konsentrasi. Nah, ini ID konsentrasinya, ini nama konsentrasinya. Ini tipe untuk maksimal karakternya sama saya pakai 30, panjangnya itu 30. Setelah kita membuat tabel konsentrasi, selanjutnya itu kita membuat datanya itu di dalam tabel. Untuk data tersebut itu ada, yaitu nama-nama konsentrasi yang ada di Universitas Raharja. Ada ini, gampangnya aja kita copy ini ke dalam tabelnya, kita kopikan ke sini, kita paste. Di sini ada nama konsentrasi, ini ada MAFID, ID konsentrasi gitu. MAFID itu nomor 2. Setelah kita membuat tabel konsentrasi, selanjutnya itu kita membuat tabel siswa. Tabel siswa tersebut terdapat ada 4 kolom, yaitu kolom ID, kolom NIM, email, dan nama. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya sama kayak sebelumnya, itu kita copy aja yang udah ada yang di sini, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini kita ganti nih, ini tabel siswa. Tadi kan sebelumnya konsentrasi, kita ganti ke tabel siswa. Itu ada ya, di sini itu kolomnya ada ID serial, nama, NIM, email. Nama kita pakai berdata varchar dengan maksimal panjangnya itu 30. Lebih dari 30 dia tidak bisa tampil, tapi selanjutnya itu bakal tampil. Untuk NIM kita pakai integer. Kenapa kita pakai integer? Karena ya NIM itu isinya angka semua, jadi kita memilihnya integer. Untuk ini kita pakai primary key untuk kata kuncinya. Jadi untuk itu kita mencari, selanjutnya itu kita mencari datanya itu menggunakan NIM. Kalau kita misalnya primary key-nya di nama itu agak susah ya, soalnya kalau misalkan namanya ada yang sama, itu nanti kita searching namanya itu yang nama sama ke ikutin juga. Setelah itu ada email kita pakai tipe data varchar, panjang karakternya itu ada 30. Dan jangan lupa juga dengan tag penutupnya. Setelah itu kan 2 tabel tersebut sudah kita buat. Setelah kita buat itu, kita akan menghubungkan 2 tabel tersebut, itu tabel konsentrasi dengan tabel siswa. Caranya itu gimana? Caranya ini ada di sini. Kita bikin file baru, namanya di sini saya bernamakan menghubungkan tabel 5. Sama juga kita copy aja dari sebelumnya. Kita copy, kita pastekan di sini. Ini kita copy bukan di sini, link di indeksnya. Di indeksnya kita misalkan di sini. Nah, indeks yang ini kita copy aja. Kita pastekan di sini. Di sini kita pastekan. Untuk perintahnya itu kita pakai alter table siswa add kolom konsentrasi int reference konsentrasi. Ini nama ID konsentrasi itu nama kolomnya. So kan kita mau menghubungkan kolom konsentrasi di tabel konsentrasi.
Setelah itu kita jalankan di sini. Di sini saya kelompok 5, kita masuk ke website simbat.alphabet.inkubator.id. Di sini saya kelompok DL201C, kelompok 5. Untuk selanjutnya kita cara menjalankannya itu kita di sini nih ada tanda miring, ini kita ketik aja nama foldernya, ini kan menghubungkan tabel 5. Ketikkan di sini, nanti kita jalankan. Kalau misalnya dia berhasil, di sini tulisannya selamat kamu berhasil. Ini yang kayak gini tulisannya, selamat kamu berhasil. Setelah kita menghubungkan tabel kedua tersebut, kita baru memasukkan data yang ada di tabel siswa. Datanya itu ada Abdul Musonib sampai dengan Ahmad Satria, beserta dengan NIM, email, konsentrasinya. Di sini ada seperti yang tadi itu ada Abdul Musonib, ada NIM-nya, ada email, ada konsentrasi. Setelah itu jangan lupa kita juga mengakhiri dengan tag penutup. Setelah kita membuat ini, kita save, kita jalankan juga seperti itu, seperti sebelumnya. Di ini nama filenya itu kita jalankan, kita enter. Setelah berhasil dia akan muncul kata ini, selamat kamu berhasil. Setelah kita membuat tabel ini, baru kita memasukkannya. Cara nampilinnya itu gimana di website ini, cara nampilinnya gimana itu caranya ada di sini. Kita masuk ke index, di sini index.php, tabelnya kita buat di sini daftar nama siswa. Coba yang ini nih codingannya. Yang pertama itu kita kan sebelumnya kita juga udah ada bikin latihannya. Di sini kita pakai div ya. Ini kita buka dengan tag div, kita akhiri dengan tag close div. Ini close div. BR itu fungsinya buat ngasih jarak antara tabel siswa dengan tabel dosen. Yang pertama itu kita akan membuat judulnya. Judulnya itu kita memakai perintah codingan yang ini. Nah ini nih, font face daftar nama siswa font. Ini untuk fontnya saya memakai ini Lucida Kaligrafi. Jadi dia bentuknya ini jadinya dia beda sama yang lainnya fontnya. Ini judulnya. Ini border ini fungsinya buat bikin tabelnya, ini tabel yang ada di websitenya Simbat. Ini untuk judulnya ini ada nomor, nama, NIM, email, konsentrasi. Nomor, nama, NIM, email, konsentrasi. Setelah itu kita buka tag PHP. PHP itu kita buat nampilin si database PHP-nya yang sudah kita buat di sini. Yang di insert ini kita tampilin ke indeksnya ini. Perintahnya itu dengan query PG query select data from siswa. Siswa itu nama tabelnya, di mana nama di sini like ini fungsinya buat karena kita juga disuruh buat bikin yang ditampilkannya itu depannya itu namanya A semua. Ini A nih, Abdul Musawni, Pade Agung, Agung Adi Cahyo, Ahmad Satria. Karena di sini kan datanya juga namanya itu beda-beda ya. Ada yang depannya pakai A, ada pakai D, F. Karena di soal praktikum ini kita disuruh menampilkan huruf yang depannya A, makanya kita pakai perintah like A ini, A persen. Jadi perintahnya itu select data from tabelnya tersebut. Namanya tabelnya itu tabel siswa, di mana kolom nama yang isinya itu depannya angkanya hurufnya itu A semua. Setelah itu kita menampilkan datanya itu dengan perintah ini php echo $data, ini kurung begini, terus ini ID, ada nama, name, email, konsentrasi. Setelah itu kita jangan lupa ini menggunakan tag penutup PHP. Ini tag penutupnya itu begini. Untuk setiap tag penutup bahasa pemrograman itu beda-beda. Untuk HTML itu tag penutupnya seperti ini. Ini tag penutup HTML. Untuk tag penutup PHP seperti ini.
Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.